Letusan Merapi 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Merapi di Indonesia. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 dan menyebabkan letusan gunung berapi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010, mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan. Kronologi: 20 September, status Gunung Merapi dinaikkan dari normal menjadi waspada oleh BPPTK Yogyakarta. 21 Oktober, status berubah menjadi siaga pada pukul 18 WIB. 25 Oktober, BPPTK Yogyakarta meningkatkan status Gunung Merapi menjadi awas pada pukul 6 WIB. 26 Oktober, Gunung Merapi memasuki tahap erupsi. Menurut laporan BPPTKA, letusan terjadi sekitar pukul 17.02 WIB. Sedikitnya terjadi hingga 3 kali letusan. Letusan diiringi keluarnya awan panas setinggi 1,5 meter yang mengarah ke Kali Adem, Kebuharjo. Letusan ini menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 km. 27 Oktober, Gunung Merapi pun meletus. Dari sekian lama penelitian gunung teraktif di dunia, ini pun meletus. 28 Oktober, Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya awan panas pada pukul 19.54 WIB. Sekarang kita bahas Gunung Merapi yang memiliki ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut per 2010. Adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern, Gunung Merapi telah mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat pemukiman sampai ketinggian 1700 meter dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari 16 gunung api dunia yang termasuk dalam proyek gunung api dekade ini, Decade Volcanoes. Nama Merapi berasal dari penyingkatan Meru yang artinya gunung dan api, sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api. Dalam naskah lama, Merapi pernah dikenal sebagai Mondrageni. Gunung ini adalah gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Gunung ini terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia, menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Puncak yang sekarang ini tidak ditumbuhi vegetasi karena aktivitas vulkanik yang tinggi. Puncak ini tumbuh di sisi barat daya puncak Batu Lawang yang lebih tua. Oke, kita flashback ke erupsi 2010. Peningkatan status dari normal aktif menjadi waspada pada tanggal 20 September 2010 direkomendasi oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian atau disingkat BPPTK Yogyakarta. Setelah sekitar 1 bulan, pada tanggal 21 Oktober, status berubah menjadi siaga sejak pukul 6 malam. Pada tingkat ini, kegiatan pengungsian sudah harus dipersiapkan karena aktivitas yang semakin meningkat ditunjukkan dengan tingginya frekuensi gempa multifase dan gempa vulkanik. Sejak pukul 6 WIB tanggal 25 Oktober,
BPPTK Yogyakarta merekomendasi peningkatan status Gunung Merapi menjadi awas dan semua penghuni wilayah dalam radius 10 km dari puncak harus dievakuasi dan diungsikan ke wilayah aman. Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 5 sore tanggal 26 Oktober. Sedikitnya terjadi hingga 3 kali letusan. Letusan menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 km dan disertai keluarnya awan panas yang menerjang Kali Adem, Desa Kebuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, dan menelan korban 43 orang ditambah seorang bayi dari Magelang yang tewas karena gangguan pernapasan. Sejak saat itu mulai terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur. Mulai 28 Oktober, Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir bersamaan dengan keluarnya awan panas pada pukul 19.54 WIB. Selanjutnya mulai teramati titik api diam di puncak pada tanggal 1 November, menandai fase baru bahwa magma telah mencapai lubang kawah. Namun berbeda dari karakter Merapi biasanya, bukannya terjadi pembentukan kubah lava baru, malah yang terjadi adalah peningkatan aktivitas semburan lava dan awan panas sejak 3 November. Erupsi eksplosif letusan Merapi terbesar diawali pada hari Kamis 4 November 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan panas ke berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya sejak sekitar pukul 3 siang terjadi letusan yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan mencapai puncaknya pada dini hari Jumat 5 November 2010. Menjelang tengah malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar menjadi 20 km dari puncak. Rangkaian letusan ini serta suara gemuruh terdengar hingga kota Yogyakarta yang berjarak sekitar 27 km dari puncak, kota Magelang dan pusat Kabupaten Wonosobo yang berjarak 50 km. Hujan kerikil dan pasir mencapai kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga Purwokerto dan Cilacap. Pada siang harinya, debu vulkanik diketahui telah mencapai Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor. Bahaya sekunder berupa aliran lahar dingin juga mengancam kawasan lebih rendah setelah pada tanggal 4 November terjadi hujan deras di sekitar puncak Merapi. Pada tanggal 5 November, Kali Codi di kawasan kota Yogyakarta dinyatakan berstatus awas Red Alert. Letusan kuat 5 November diikuti oleh aktivitas tinggi selama sekitar seminggu sebelum kemudian terjadi sedikit penurunan aktivitas, namun status keamanan tetap awas. Pada tanggal 15 November 2010, batas radius bahaya untuk Kabupaten Magelang dikurangi menjadi 15 km dan untuk 2 kabupaten Jawa Tengah lainnya menjadi 10 km. Hanya bagi Kabupaten Sleman yang masih tetap diberlakukan radius bahaya 20 km. Karena Gunung Merapi sangat disakralkan, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki seorang juru kunci yang bertugas menjaga gunung dan melindungi masyarakat yang tinggal di bawahnya. Seorang abdi dalam keraton Yogyakarta ditunjuk langsung oleh Sultan untuk mengisi jabatan tersebut. Juru kunci Merapi saat ini adalah Mas Bekel Anom Surakso-Sihono atau Mas Asih, menggantikan ayahnya Mbah Marija yang meninggal dalam erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu.